seseorang yang memang kita kehendaki. Tentunya adalah energi-energi yang dimanfaatkan sebagai pelet, santet, dan sejenisnya atau guna-guna. Itu adalah energi-energi negatif yang dikirim kepada sasaran atau kepada orang lain yang bertujuan mengafirmasikan atau menghimpun energi negatif ini sudah siap secara lahir dan batin. Itu memang sering sekali dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang memang sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kembali mengulas tentang sebuah energi, tentunya pada sebuah energi yang bersifat alami, yang sering saya ulas di video-video saya sebelumnya, yang menyangkut pada sebuah benda, terutama pada fosil Gallikelor. Namun di malam ini berbeda dengan ulasan-ulasan saya di video-video saya sebelumnya, yaitu pada sebuah energi yang kita himpun, yang kita tarik bahasanya. Setelah itu kita afirmasikan, kita transfer atau kita salurkan ke sebuah benda, yaitu benda cair atau air yang berada di dalam gelas atau yang berada di dalam botol, yang lebih familiarnya, yang terkenalnya disebut dengan vortex. Ya, teori vortex ini sudah dilakukan selama puluhan tahun. Vortex sendiri adalah sebuah pusaran energi yang merasuk ke dalam air, yang sering dipergunakan atau sering dibuat sahabat-sahabat. Mungkin juga dari sahabat-sahabat juga ada yang pernah atau bahkan sering membuat vortex semacam ini. Namun di tema kali ini ada sedikit perbedaan. Mungkin bisa dikatakan ada sebuah penjelasan mengenai pelebaran energi atau mengenai energi-energi yang bersifat negatif juga termasuk energi yang bersifat positif, sekaligus penggunaan-penggunaan energi, juga dampak-dampak energi jikalau kita menggunakan yang negatif, dan apa untungnya jikalau kita menggunakan energi yang bersifat positif. Di sini saya bukannya keminter atau bukannya sok tahu atau bukan yang paling pinter atau bukan yang paling tahu, tidak. Di sini sifatnya kita belajar bersama-sama, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Niat saya di sini adalah berbagi tentang hal-hal apa yang saya ketahui tentang sebuah energi. Bahwasanya energi itu ada yang negatif, ada yang positif, ada energi itu yang bersifat panas, ada yang bersifat hangat, ada juga yang bersifat dingin. Energi yang bersifat dingin ini lebih dominan pada sebuah energi yang bersifat air atau energi yang bersifat dari angin. Sedangkan energi yang hangat atau bahkan energi yang mempunyai kekuatan panas ini yang lebih mengarahnya pada sebuah energi yang bersifat api atau matahari. Dan kesemua energi ini adalah alami, teman-teman. Nanti saya akan afirmasikan sebuah energi positif yang akan saya salurkan ke dalam gelas yang sudah saya isi air. Nanti setelah itu saya masukkan ke dalam freezer. Besok siangnya akan saya ambil hasilnya bagaimana, dan nanti saya akan jelaskan setelah kita melihat bersama-sama hasil dari vortexnya. Ya, langsung saja saya akan mengambil gelas dan memberinya air atau mengisi air. Saya taruh ke dalam freezer. Saya akan mengafirmasikan energi positif yang memasuki air atau memasuki gelas yang sudah berisi air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah selesai. Terus di tahapan keduanya, saya akan coba untuk mengafirmasi, memasukkan energi yang sifatnya panas, akan saya tumpuk di dalam energi yang barusan saya masukkan ke dalam gelas. Energi panas ini bukan berarti negatif, tidak, teman-teman. Tetap saja positif, yang sifatnya lebih mengarah pada unsur api atau matahari. Ya, langsung saja saya akan afirmasikan energi panas, energi alam, saya masukkan ke dalam gelas yang berisi air ini. Nah, ini
Di bagian paling bawah ini terdapat energi yang positif, tidak saya katakan panas, tidak hangat, intinya energi positif begitu saja. Terus yang bagian atasnya, bagian sini, ini saya afirmasikan energi dari unsur api atau matahari yang sifatnya panas. Jadi bagian sini ke bawah, bagian sini ke bawah, ini energi positif, yang atas pun juga energi positif, hanya saja sifatnya panas. Ya, langsung saja akan saya taruh ke dalam freezer. Besok saya akan ambil, terus sekaligus saya jelaskan secara detail dan maaf, mungkin tidak bisa detail ya, agak sedikit detail dan sedikit lebih terperinci gitu saja. Ini bagian tengahnya tidak membeku, tetap mencair. Padahal ini sejak sekitar jam setengah 1 malam sampai jam 11 siang. Tuh, bagian tengahnya tidak membeku. Nah, barusan kita sudah menyaksikan bersama-sama, meskipun tidak kasat mata, bahwasanya energi itu ada. Energi dari alam secara alami, karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Energi itu bervariasi, bermacam-macam, seperti yang saya katakan tadi, yaitu energi yang sifatnya dingin, yang sifatnya hangat, bahkan ada juga yang sifatnya panas. Secara alami memang begitu. Ada juga energi itu yang bersifat negatif, ada juga energi itu yang bersifat positif. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus pandai-pandai dan memang seharusnya kita mengambil dari segi sisi positifnya, yaitu sebuah energi yang positif yang agar bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, bahkan untuk orang lain. Contoh, pada saat kita memberikan metode-metode pengobatan dengan mentransfer energi, mungkin dari sahabat-sahabat juga ada sebagian yang sebagai seorang paranormal atau seorang terapi yang menggunakan energi-energi dari alam, termasuk yang berhubungan dengan meditasi, pernafasan, atau yang biasa disebut dengan tenaga dalam. Ini kita selalu mengafirmasikan, selalu mentransfer, mengirim energi positif kepada orang yang dituju, atau kepada seorang pasien, atau kepada
seseorang yang memang kita kehendaki. Tentunya energi yang kita salurkan atau yang kita afirmasikan sebagai pengobatan atau dalam bahasa lain sebagai penyembuhan, tentunya pada sebuah energi yang bersifat positif. Dan energi yang sifatnya negatif, ini memang seharusnya kita kesampingkan atau tidak kita pakai agar tidak merugikan diri kita sendiri dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Contoh yang gencar-gencarnya selama ini, bahkan yang terkenal sejak zaman dahulu sampai sekarang, adalah energi-energi yang dimanfaatkan sebagai pelet, santet, dan sejenisnya atau guna-guna. Itu adalah energi-energi negatif yang dikirim kepada sasaran atau kepada orang lain yang bertujuan tentunya sudah pasti itu akan merugikan orang lain. Bahkan itu juga bisa merugikan si pengirimnya atau diri kita sendiri yang memakai energi negatif. Dikarenakan apa? Energi negatif itu sudah pasti dampaknya tidak akan pernah baik dan tidak ada baiknya. Dan itu juga termasuk sangat dilarang oleh agama apapun. Sangat tidak dianjurkan, itu memang diharamkan dari agama apapun. Karena setiap agama itu mengajarkan sesuatu hal yang baik-baik saja. Lalu, jikalau kita memanfaatkan atau menggunakan energi alami yang bersifat positif seperti yang saya praktekkan tadi, apakah itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang negatif? Tidak bisa. Dikarenakan apa? Dari awal saya sudah berniat untuk mengambil atau mengafirmasikan energi positif ke dalam gelas yang sudah saya isi air. Kecuali kalau dari awal diniatkan untuk mengafirmasikan energi negatif yang memang sengaja untuk merugikan orang lain, itu beda lagi ceritanya. Dan itu memang tidak diperbolehkan, sangat tidak dianjurkan dan diharamkan dari agama apapun. Dan jika kita mengafirmasikan atau menghimpun energi negatif, selain itu perbuatan dosa, juga itu pastinya merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Kenapa saya bilang di sini bisa merugikan diri kita sendiri? Ya, kalau diri kita sendiri yang mengafirmasikan atau menghimpun energi negatif ini sudah siap secara lahir dan batin, sudah siap jiwa kita, sehingga kita punya sedikit pengendalian, sehingga imbasnya ke dalam diri kita sendiri tidak terlalu fatal. Jikalau kita tidak siap secara lahir batin atau jiwa raga kita, maka itu juga akan merugikan diri kita sendiri, pastinya begitu. Makanya di agama pun tidak diperbolehkan kita mengambil hal-hal yang negatif meskipun itu hanya sebatas sebuah energi yang tidak kasat mata, gitu. Karena efeknya pun juga tidak baik atau negatif. Selain merugikan orang lain, juga merugikan pelakunya sendiri. Itulah dampak dari energi negatif. Energi-energi negatif yang berada di muka bumi ini atau yang berada di sekitar kita, itu memang sering sekali dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang memang sengaja untuk mencelakai orang lain. Padahal pada hakikatnya itu sama juga mencelakai dirinya sendiri secara tidak langsung. Ataupun mungkin ada juga yang berdampak efeknya, itu menerima efeknya secara langsung itu juga ada. Tapi kebanyakan efeknya itu selang beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan yang biasanya disebut dengan karma atau karma buruk. Karena secara alami, hukum tabur tua itu pasti ada. Hukum imbal balik tidak bisa kita hindari. Jikalau kita menanam padi, sudah pasti kita akan menuai padi. Tapi jikalau kita menanam rumput, sudah pasti kita akan menuai rumput juga. Ibaratnya begitu. Karena itu sudah menjadi hukum alam yang memang sengaja diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa, agar kita bisa memilih, agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan agar kita bisa memanfaatkan sesuatu hal yang baik-baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya, termasuk salah satunya untuk pengobatan, untuk pernafasan agar secara fisik dan juga jiwa kita semakin sehat, mengambil hawa murni di alam, udara-udara yang masih segar, sehingga terhimpun energi positif yang merasuk ke dalam diri kita, sehingga kita semakin sehat lahir dan batin. Intinya begitu. Baik, pada perjumpaan kali ini saya akhiri dulu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.